Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ajeng Ayu Lady Anti, Gita Ayu Steoni, Nurlita Sari, dan saya sendiri Siti Saleha akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai zat aditif dan adiktif. Nah, langsung saja untuk materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, dalam zat aditif dan adiktif ini akan dibahas mengenai 3 komponen utama, yaitu yang pertama itu analisis materi, kemudian yang kedua itu ada zat aditif makanan, dan yang ketiga itu zat adiktif dan psikotropika. Kemudian yang pertama itu ada analisis materi. Nah, analisis materi di sini adanya indikator pencapaian kompetensi, di mana indikator ini adanya KD3 dan KD4. Nah, untuk KD3 di sini yaitu yang pertama menyebutkan jenis-jenis aditif, kemudian yang kedua ini memberikan contoh zat aditif alami dan buatan, kemudian yang ketiga ini menyelidiki pewarna alami dan buatan pada makanan dan minuman, kemudian yang kelima ini menganalisis perbedaan pemanis alami dan buatan pada makanan dan minuman, kemudian menemukan solusi pengganti zat aditif buatan, lalu mengajukan usul cara mencegah dampak zat negatif aditif buatan, kemudian menyebutkan jenis-jenis zat adiktif, lalu menjelaskan cara kerja zat adiktif dalam tubuh, kemudian menjelaskan dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu membuat model tantangan bahaya rokok bagi kesehatan, lalu menganalisis dampak penyebaran narkoba di masyarakat, lalu menjelaskan beberapa upaya untuk menjaga diri dari bahaya narkoba, kemudian mengemukakan upaya dalam menangani pecandu zat adiktif. Nah, KD4-nya yaitu membuat karya tulis tentang dampak penggunaan zat aditif dan penyalahgunaan zat adiktif bagi kesehatan. Kemudian selanjutnya yaitu ada analisis materi. Nah, analisis materi ini diantaranya adanya isi, metode penyampaian, kemudian karakteristik materi, kemudian pendekatan. Nah, untuk isi ini yaitu zat aditif dan adiktif. Kemudian metode penyampaian ini berupa ceramah dan diskusi. Lalu karakteristik materinya itu kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian pendekatannya itu berupa pendekatan saintifik atau dengan problem based learning. Kemudian selanjutnya yaitu adanya kelebihan dan kekurangan pada materi. Untuk kelebihannya yaitu materi mengenai zat aditif makanan dan zat adiktif dapat memberikan dampak positif bagi peserta didik serta menambah kemampuan dalam menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kelemahannya atau kekurangannya yaitu materi mengenai zat adiktif makanan dan zat adiktif ini menggunakan metode ceramah dalam pembelajarannya sehingga kemungkinan membuat siswa merasa bosan. Kemudian selanjutnya yaitu ada karakteristik materi. Nah, untuk karakteristik materi di sini ada 3, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, untuk kognitif ini jika berdasarkan materi, penyampaian materinya mengenai pengetahuan mencapai 50%. Kemudian untuk afektifnya dilihat jika berdasarkan materi, sikap pencapaiannya mencapai 25%. Peserta didik diharap menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada psikomotor. Nah, psikomotor ini jika berdasarkan materi, kegiatan keterampilannya ini mencapai 25%. Dan selanjutnya yaitu ada metode ceramah dan diskusi. Nah, untuk metode ceramah itu sendiri adalah cara umum yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didik atau mempraktikkan teori yang telah dipelajari dalam rangka mencapai tujuan belajar. Kemudian dalam metode ceramah ini adanya kekurangan dan kelebihan. Nah, untuk kelebihan penggunaan metode ceramah ini dalam kegiatan pembelajaran yaitu dalam waktu singkat dapat menyajikan materi pembelajaran dengan jumlah besar dan memungkinkan untuk mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kekurangan metode ceramah adalah proses pembelajaran didominasi oleh guru, sementara peserta didik pasif dan cenderung menghafal semua sifat materi belajar sebagai fakta, dan materi belajar hanya mampu diingat sementara waktu. Kemudian selanjutnya yaitu diskusi. Nah, untuk metode diskusi ini melibatkan semua siswa secara langsung dalam proses pembelajaran sehingga dapat menguji tingkat pengetahuan
penguasaan bahan pelajarannya masing-masing. Kemudian metode belajar diskusi ini memberikan banyak manfaat bagi siswa, yaitu suasana kelas menjadi hidup, kemudian adanya partisipasi siswa lebih meningkat sehingga dapat meningkatkan prestasi individu kritis dalam berpikir tekun dan sabar. Selanjutnya yaitu aplikasi dalam pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Guru juga harus mampu menentukan topik yang akan didiskusikan, memberikan rangsangan, dan membantu siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok. Materi KD 3.6 ini menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong siswa mencari tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberitahu. Selanjutnya yaitu rangkuman materi zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif makanan. Zat aditif adalah zat yang bisa ditambahkan ke dalam suatu jenis makanan atau minuman, sehingga makanan atau minuman tersebut lebih menarik. Umumnya, zat aditif tidak memiliki nilai gizi. Zat ini berfungsi untuk mengawetkan makanan, menambah rasa dan aroma, serta mempermudah proses pembuatan makanan ataupun minuman. Zat aditif makanan yang digunakan harus mempunyai sifat-sifat, yaitu dapat mempertahankan nilai gizi makanan tersebut, tidak mengurangi zat esensial di dalam makanan, mempertahankan atau memperbaiki mutu makanan, serta menarik bagi konsumen tapi bukan suatu penipuan. Zat aditif makanan dibagi menjadi 5 golongan besar. Yang pertama yaitu pewarna. Pewarna dibagi menjadi pewarna alami, tekstil, dan pewarna sintesis. Pewarna alami seperti kunyit yang menghasilkan warna kuning, daun suji dan daun pandan yang menghasilkan warna hijau, bunga telang yang menghasilkan warna biru keunguan, gula kelapa dan karamel menghasilkan warna merah kecoklatan, cabai, tomat, paprika, daun jati, dan belimbing sayur menghasilkan warna merah. Bahan makanan yang sering menggunakan pewarna alami adalah margarin, sup, puding, es krim, dan mie. Curcumin pada kunyit digunakan pada makanan atau minuman yang tidak beralkohol, seperti nasi kuning, tahu, dan sari buah. Kemudian yaitu pewarna sintesis. Contoh dari pewarna sintesis yaitu violet yang menghasilkan warna ungu, lancet yellow yang menghasilkan warna oranye, tartrazine yang menghasilkan warna kuning, indigo carmine yang menghasilkan warna biru, carmoisin yang menghasilkan warna merah, dan lisamin yang menghasilkan warna hijau. Kemudian ada pewarna tekstil. Pewarna tekstil ini sering disalahgunakan sebagai pewarna makanan. Di antaranya yaitu rodamin B yang menghasilkan warna merah, metanyl yellow yang menghasilkan warna kuning. Bahan-bahan ini dapat memicu terjadinya kanker. Golongan yang kedua yaitu pemanis. Pemanis alami bisa dihasilkan dari gula putih, bit atau tebu, dan gula merah atau gula aren. Meningkatkan kadar gula dan menambah berat badan. Yang kedua yaitu pemanis sintesis. Contoh dari pemanis sintesis yaitu siklamat dan sakarin. Dicurigai dapat mengakibatkan kanker atau tumor kandung kemih. Kemudian ada aspartam, 160 kali lebih manis dari gula putih. Ada sorbitol, terurai dalam mulut, tidak merusak gigi. Pemakaian berlebihan mengakibatkan diare. Selanjutnya ada neotam, 7.000 sampai 13.000 kali kemanisan gula, aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian ada sakorit, equal, dan nerasweet. Berasa manis tetapi rendah kalori sehingga dapat dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes. Selanjutnya yaitu pengawet. Yang pertama ada pengawet alami. Pengawet alami ini contohnya yaitu es, gula atau sukrosa, garam dapur, cuka, dan lada. Pemberian garam dapur pada ikan, buah, atau daging dapat membuat mikroorganisme pembusuk makanan. Yang kedua yaitu pengawet sintesis. Contohnya ada natrium nitrit, pengawet kuda, sosis, burger, dan daging kaleng dapat mengakibatkan keracunan dan kanker. Yang ketiga yaitu asam benzoat atau natrium benzoat untuk mengendalikan pertumbuhan jamur dan bakteri pada jus buah, saus sambal, dan kecap.
Ini dapat mengakibatkan gangguan saraf dan iritasi pada lambung serta saluran pencernaan. Yang keempat yaitu asam propinat atau natrium propinat untuk mencegah pertumbuhan jamur pada roti dan bakery. Yang terakhir yaitu asam sorbat untuk mencegah pertumbuhan jamur pada keju. Golongan selanjutnya yaitu penyalahgunaan bahan pengawet. Yang pertama ada boraks. Boraks adalah bahan kimia pembuat keramik, sering disalahgunakan sebagai pengawet, penambah rasa gurih, dan pengenyal pada mie dan bakso. Ini dapat mengakibatkan keracunan, muntah-muntah, dan diare, komplikasi pada otak dan hati, pendarahan di lambung, gangguan ginjal, dan kematian. Kemudian pengawet selanjutnya yaitu formalin. Formalin adalah bahan kimia pengawet mayat, banyak disalahgunakan untuk mengawetkan ikan segar dan tahu. Ini dapat mengakibatkan keracunan, gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, dan kematian. Kemudian ada antioksidan. Dalam makanan digunakan untuk memerangi radikal bebas, penyebab bau tengik pada makanan yang mengandung lemak dan minyak. Misalnya saus tomat, mentega sereal, dan corned beef. Oke, dilanjut pada materi berikutnya, yaitu masih dalam zat aditif makanan. Contohnya seperti penyedap rasa. Penyedap rasa alami, contohnya seperti rempah-rempah, contohnya seperti kayu manis, cengkeh, bawang putih, bawang bombay, pala, merica, ketumbar, serai, dan pandan, serta daun salam. Ada pula garam dapur untuk meningkatkan rasa asin dan menutupi rasa pahit atau masam. Kemudian ada juga penyedap rasa sintesis. Nah, penyedap rasa sintesis ini mengakibatkan sesak napas, sesak dada, pening, dan mudah letih. Gejala penyakit ini disebut Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Ada juga contoh dari penyedap rasa sintesis seperti MSG atau monosodium glutamat yang jika dikonsumsi secara berlebihan itu dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan. Kemudian ada pemberi aroma. Contoh dari pemberi aroma itu seperti amil asetat, kemudian ada amil kaproat, kemudian etil butirat, kemudian vanilin, kemudian oktil asetat, dan metil antranilat. Nah, jelly merupakan salah satu contoh makanan yang menggunakan zat pemberi aroma sintesis. Nah, pemberi aroma alami ini berasal dari bahan segar atau ekstrak bahan alami seperti minyak atsiri dan vanili. Kemudian zat adiktif dan psikotropika. Zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat mengakibatkan kecanduan atau ketagihan pada pemakainya. Misalnya seperti rokok, minuman keras, alkohol, inhalen seperti lem, aseton, dan ester. Dalam kehidupan sehari-hari, zat adiktif ini lebih dikenal dalam istilah nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ketagihan atau adiksi adalah gejala untuk meminta terus-menerus untuk memakai atau menggunakan karena merasa sangat membutuhkan ketergantungan. Nah, perilaku kognitif akibat penggunaan produktif dan kesulitan mengendalikan perilakunya serta timbulnya toleransi untuk mengkonsumsi dosis yang lebih besar atau menambah takaran dosis sampai dosis keracunan atau intoksikasi, bahkan sampai overdosis atau melebihi takaran dosis yang menyebabkan kematian. Kemudian contohnya yaitu yang pertama ada rokok. Rokok ini dibuat dari daun tembakau yang mengandung senyawa psikoaktif yang dapat mempengaruhi mental, emosi, dan tingkah laku orang yang memakainya. Pada waktu rokok dihisap, setidaknya terdapat tidak kurang dari 4.000 zat berbahaya untuk masuk ke dalam tubuh. Sebagian besar nikotin akan terbakar ketika rokok dibakar, tetapi sekitar 0,25 mg nikotin per batang rokok itu sampai ke paru-paru. Kemudian zat-zat dalam rokok ini seperti nikotin. Nikotin ini menyebabkan kecanduan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah mudah membeku, penyempitan pembuluh nadi, dan gigi menjadi kuning. Kemudian ada tar dan resin. Nah, membunuh sel dalam saluran dan paru-paru, menyebabkan kanker paru-paru, dan meningkatkan lendir dan dahak dalam paru-paru. Kemudian yang ketiga ada karbon dioksida, gas beracun yang dapat mengikat hemoglobin sehingga tubuh akan kekurangan oksigen. Kemudian ada pH ini yang menyebabkan kanker. pH merupakan bahan kimia pengganggu atau iritan, mengotori saluran udara dan kantong udara dalam paru-paru dan menyebabkan batuk.
Kemudian asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, asap rokok juga sangat berbahaya bagi orang di sekitarnya yang secara tidak sengaja terpapar oleh asap rokok yang dikenal dengan istilah perokok pasif. Nah, resikonya itu sama saja dengan perokok aktif. Kemudian ada minuman keras. Minuman keras meliputi semua jenis minuman yang mengandung alkohol. Alkohol merupakan senyawa organik yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan yang mengandung kadar gula tinggi. Contoh minuman keras yaitu yang pertama ada bir, anggur, seks, dan whisky. Kemudian selain dampak kecanduan atau ketagihan, konsumsi alkohol dapat menimbulkan dampak fisik sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu sistem saraf. Karena orang yang banyak minum alkohol atau mabuk dan tidak ada peka terhadap keadaan sekitar. Kemudian ada dalam dosis tinggi. Alkohol mempengaruhi syaraf pusat sehingga menyebabkan pernapasan tiba-tiba berhenti, kerusakan otak, bahkan kematian. Kemudian yang ketiga ada dalam pemakaian jangka panjang akan menyebabkan penyakit jantung karena lemak tertimbun dalam pembuluh darah, arteri sehingga aliran darah terhambat dan kerja jantung meningkat. Kemudian ada alkohol dapat menyebabkan rusaknya organ hati karena hati akan mengeras dan berwarna kuning atau yang biasa disebut dengan sirosis, kerusakan sel darah merah, hilang ingatan, dan lumpuh. Kemudian alkohol dapat menghambat perkembangan syaraf bayi yang dilahirkan oleh ibu pemabuk. Kemudian ada narkotika dan psikotropika. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat secara medis, berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah obat bukan narkotika yang dapat mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku yang biasa digunakan untuk mengatasi berbagai gangguan kejiwaan. Baik, cukup dari saya. Terima kasih banyak. Saya dengan Yuldianti akan melanjutkan topik dari Gita Ayu. Selanjutnya yaitu zat adiktif dan psikotropika. Narkoba dan psikotropika ini adalah obat-obatan yang dapat mempengaruhi pikiran manusia. Dibagi menjadi 3 golongan, yaitu stimulun, depresan, dan halusinogen. Yang pertama yaitu stimulun, yaitu ada amfetamin yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan rasa sakit, letih, lapar, kantuk, dan memberi rasa gembira. Lalu ada pemakaiannya yang berlebihan dapat mengakibatkan kekacauan pikiran, perilaku ganas, halusinasi, stroke, dan serangan jantung. Yang kedua yaitu ada kokain. Nah, kokain ini menghambat perasaan lapar, menurunkan rasa letih, memacu jantung, meningkatkan tekanan darah, dan suhu badan. Lalu penggunaannya, obat ini dapat mengakibatkan sembelit, kerusakan urat saraf, tidak bisa tidur, berperilaku ganas, perasaan yang takut berlebihan, serta kerusakan selaput, lendir, hidung, dan daun tenggorokan. Lalu ada obat-obatan yang dapat mempengaruhi pikiran manusia. Selanjutnya yaitu tentang depresan atau obat penenang. Nah, ada jenis morfin. Nah, digunakan untuk mengurangi rasa sakit, perasaan cemas, dan gelisah. Lalu penggunaan morfin ini jika berlebihan dapat menyebabkan pingsan atau kematian. Yang kedua yaitu ada barbitol, yaitu digunakan sebagai obat tidur, obat epilepsi, dan obat penenang stres. Penggunaan yang berlebihan jika mengonsumsi barbitol dapat berakibat koma atau kematian. Lalu yang ketiga yaitu ada halusinogen. Nah, ada LSD. Nah, LSD ini digunakan untuk mengobati migrain dan mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Efek sampingnya dapat membangkitkan kecenderungan bunuh diri. Lalu yang kedua yaitu ada ganja. Nah, ganja ini digunakan untuk mengurangi nyase atau mual-mual pada penderita kanker yang menjalani kemoterapi dan radiasi. Efek sampingnya yaitu pusing, malas, bicaranya ngelantur, paranoid, dan mobilitas turun. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis dan penggolongan zat adiktif. Nah,
ada narkoba yaitu candu, seca, dan ganja. Kalau alkohol yaitu ada bir, anggur, whisky, arak, mansion house, brandy. Nah, alkohol yang dapat dalam minuman keras apabila diminum secara berlebihan akan membahayakan kesehatan, yaitu mengganggu kerja sistem saraf, menyebabkan pernapasan tiba-tiba berhenti, dan menyebabkan penyakit jantung, hipotermia, hati, ginjal, kanker lidah. Lalu ada iritasi usus. Nah, psikotropika yaitu ada ekstansi, PCP, Lunita, Zepam, Rihipnol, Mogadon. Lalu ada alprazolam, lesotan, valium, esilagan, dan trisium. Ada zat aktif lainnya yaitu inhalansia, nikotin, dan kafein. Lalu ada zat-zat dan psikotropika dengan ciri-ciri umum pecandu narkoba adalah yang pertama, ciri-ciri kesehatan dan emosi. Yang kedua yaitu ciri-ciri perubahan sikap pribadi. Nah, salah satu cara untuk memulihkan pecandu narkoba adalah dengan detoksifikasi, yaitu upaya mengeluarkan narkoba dan psikotropika dari tubuh penderita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Lalu katakan tidak dan jangan pernah mencoba untuk memakai obat terlarang. Lalu meningkatkan komunikasi dan menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga. Sekian.